tanah air tercinta, kami berdiri bersama. Arek Nusantara bersatu ngoyak mimpi Piala Dunia. Begini suasana latihan terakhir Timnas Indonesia hari ini. Dan begini perkataan mengejutkan Patrick Kluivert dan Jay Itzes saat press conference. Maarten Paes dan Emil Audero terlihat akrab dan siap bersaing merebut posisi kiper utama Timnas Indonesia. 6 pemain ini resmi dicoret jelang laga melawan Australia. Alex Pastoor mulai meracik strategi untuk melawan Australia. Resmi begini formasi dan starting yang digunakan Australia dan Indonesia. Tonton videonya hingga selesai karena banyak informasi penting yang harus teman-teman ketahui. Simak videonya sebagai berikut. Beginilah momen latihan Timnas Senior hari kedua di Australia, yang mana latihan ini adalah latihan terakhir yang dijalani Timnas Indonesia di Australia. Sebelum besok, Timnas Indonesia bersiap menghadapi sang tuan rumah Australia. Patrick Kluivert sendiri mengaku puas dengan latihan yang dijalani 2 hari di Sydney. Untuk persiapan Timnas sendiri begitu sangat singkat. Ya, Timnas Indonesia sendiri mempunyai persiapan latihan yang begitu minim. Akan tetapi Patrick Kluivert percaya para pemain Timnas Indonesia sudah layaknya pemain elit yang bisa menyesuaikan diri dengan baik, ujar Patrick Kluivert. Latihan perdana Timnas Indonesia sendiri sudah dilaksanakan malam Selasa kemarin. Dan lanjut hari ini adalah latihan terakhir jelang menghadapi Australia sore Kamis ini. Ya, di video yang teman-teman lihat ini adalah sesi latihan yang sedang dijalani para punggawa Timnas Indonesia. Latihan hari ini, Patrick Kluivert memimpin sesi latihan hari ini. Ya, bisa teman-teman lihat sesi latihan Timnas Indonesia, terlihat para pemain menikmatinya. Ya, walau waktu yang terbilang cukup mepet, Timnas Indonesia akan berfokus menjalani latihan terakhir ini di Sydney Stadium sebelum laga Indonesia versus Australia dimulai. Ya, pada latihan terakhir ini terlihat para pemain baru seperti Ole Romney, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy terlihat sudah menyatu dengan pemain yang lainnya. Septian Bagaskara juga terlihat menikmati sesi latihan tersebut. Selama sisa waktu yang ada, Coach Patrick Kluivert akan fokus ke dalam latihan taktik dan permainan, dan untuk formasi Coach Alex Pastoor akan mengurusnya. Lihatlah bagaimana latihan ini, teman-teman. Ya, latihan ini adalah latihan Timnas Indonesia, yang mana para pemainnya diisi oleh pemain dari Serie A, Bundesliga, dan Eredivisie. Ya, bisa dibilang skuad Timnas Indonesia era ini adalah skuad terbaik dalam sejarah. Tak heran kita para fans semakin optimis menatap impian lolos Piala Dunia. Walau laga yang akan dijalani melawan salah satu negara terkuat di Asia, yaitu Australia, dengan skuad Timnas Indonesia yang ada saat ini, ditambah para staf pelatih yang terbilang mewah, membuat peluang Timnas bisa memberi perlawanan melawan Australia terbuka sangat lebar. Di sini peran Alex Pastoor sangat krusial, yang mana Alex Pastoor di Belanda dikenal sebagai ahli strategi dan taktik. Jadi Alex Pastoor adalah orang yang kemungkinan besar akan menjabarkan beberapa formasi dan starting, yang tentunya keputusan finalnya ada di tangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Nah, maka dari itu mari kita coba memprediksikan formasi yang akan diterapkan Timnas Indonesia untuk melawan Australia. Sebelum itu, seperti yang teman-teman ketahui, ada sekitar 29 pemain yang saat ini berada di Australia. Dari 29 pemain tersebut, hanya akan didaftarkan 23 pemain saja untuk laga melawan Australia. 20 pemain tersebut sudah akan termasuk starting line-up dan pemain cadangan, yang mana berarti ada sekitar 6 pemain yang akan dicoret untuk laga melawan Australia. Dan berikut daftar 6 pemain yang kemungkinan akan dicoret pada laga Indonesia versus Australia. Mereka adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun sudah pasti akan dicoret karena akumulasi kartu. Dan 4 lainnya adalah Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Hernando Ari, dan Ricky Kambuaya. Dan untuk starting dan formasi kemungkinan akan seperti ini. Penjaga gawang akan tetap dimainkan oleh Maarten Paes. Duet bek tengah akan diperankan oleh Jay Itzes dan Maes Hilgers. Bek kanan akan dimainkan oleh Kevin Dix. Bek kiri akan dimainkan oleh Calvin Verdonk. Duet lapangan tengah akan dimainkan Tom Hai dan Joey Pelupessy, atau bisa juga Iver Jenner. Posisi supports atau CF akan dimainkan Marcelino Ferdinand, sayap kanan akan dimainkan oleh Eliano Reinders, sayap kiri akan dimainkan oleh Dean James, dan ujung tombak tentunya akan dimainkan oleh Ole Romeni. Ya, starting dan formasi ini juga diprediksikan oleh beberapa pengamat sepak bola tanah air.
Formasi ini juga bisa sewaktu-waktu berubah menjadi 3-5-2, tergantung bagaimana nanti Coach Patrick Kluivert dan para pemain menjalankannya. Karena sang tuan rumah Australia pasti menginginkan kemenangan di kandang sendiri. Dan tentu saja Australia akan mencoba terus menyerang pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga mempunyai kelebihan di menit-menit awal. Dari beberapa pertandingan timnas Indonesia selalu bisa menguasai jalannya pertandingan saat laga berjalan menuju 20 menit. Kuncinya adalah membuat gol secepat mungkin agar bisa merubah jalannya pertandingan. Data ini didapat dari beberapa pengamat sepak bola dan situs live score, yang mana Indonesia kemungkinan akan berusaha mencetak gol terlebih dahulu. Kedatangan Ole Romeni digadang-gadang akan menjadi solusi kurangnya lini depan timnas Indonesia selama ini. Sosok Ole Romeni sendiri diprediksikan akan banyak merubah gaya permainan timnas terkhusus saat menyerang. Ole Romeni sendiri pada wawancaranya bersama Bung Harpa mengatakan bahwa dirinya sudah tak sabar menjalani laga pertamanya bersama timnas Indonesia. Dirinya juga sangat yakin bahwa timnas Indonesia bisa meraih poin pada laga melawan Australia di Sydney Stadium. Ole Romeni juga berkeinginan membuat gol pertamanya untuk timnas Indonesia saat melawan Australia hari Kamis nanti. Patrick Kluivert ditemani Kapten Jay Idzas menghadiri press conference. Berikut isi wawancara Patrick Kluivert dan Jay Idzas. Very good question. How I handle it. I just try to focus on everyday tasks. What we have to do today, we have the training. What's important, we speak about tactically with the staff. We speak about what we have to do. We speak between the players. What this game means to us, and I'm not expecting anything else than our absolute best tomorrow like we did in every other game so far, and when we represent our country. This 1 hour, they said before, about the new players, it's really important that everybody understands that we're fighting, we're representing our country, 280 million people are on our backs, and yeah, we feel that as well, and that's why, to be honest, for me personally, I don't feel the extra pressure, I just feel the extra support from everybody. So I think this will give us an extra boost as it has already so far, and hopefully, and I truly believe it, in the next years we can put Indonesia on the map. Di sisi lainnya, pelatih Australia juga mengatakan bahwa dirinya tak akan meremehkan timnas Indonesia. There is no reason to underestimate Indonesia. The last result proves that against Saudi Arabia. Akan tetapi, pelatih Australia Tony Pavlovic mengatakan, laga ini akan berjalan sangat sulit, tetapi kami yang akan memenangkannya, ujar Tony Pavlovic. Bukan hanya itu, pelatih Australia Tony Pavlovic juga menyoroti kondisi rumput Sydney Stadium yang kurang bagus setelah digunakan oleh klub Sydney FC pada ajang AFC Championship seminggu yang lalu. Pada laga itu terlihat aliran bola sering memantul, ya layaknya rumput stadion GBK. Menurut Tony Pavlovic, sayangnya kondisi rumput ini di luar dari kendalinya, mengingat stadion Sydney adalah stadion yang serbaguna di Australia. Jadi kami tak bisa memperbaiki rumput dalam waktu cepat, ujar Tony Pavlovic. Ya tentunya kondisi rumput yang kurang baik membuat permainan dari Indonesia maupun Australia akan sedikit terganggu. Kabar baiknya timnas Indonesia sudah terbiasa bermain di lapangan yang rumputnya tak begitu bagus. Karena kandang timnas Indonesia yaitu Stadion GBK juga rumputnya sangat kacau. Jadi harusnya bagi timnas Indonesia tak akan jadi masalah. Ya semoga saja ya teman-teman. Ditambah supporter yang berjumlah 5.000 orang akan away ke Australia untuk menyaksikan tim nasional kebanggaannya. Jadi, Sydney Stadium akan menjadi rumah kedua bagi timnas Indonesia. Ya, dukungan dari supporter secara langsung maupun online menjadi motivasi dan energi bagi para pemain timnas Indonesia. Jadi, mari kita bersatu kawal Garuda mendunia ya teman-teman. Percayalah kepada para punggawa timnas Indonesia, pastinya mereka akan berjuang keras meraih hasil yang terbaik. Bismillah, semoga bulan ini timnas kita bisa meraih 6 poin ya teman-teman. Komen amin di bawah ya. Ya menarik untuk kita nantikan ya teman-teman. Laga Indonesia versus Australia adalah laga yang kita tunggu-tunggu. Semoga pada laga ini timnas Indonesia bisa meraih poin penuh di Sydney Stadium. Mengingat pesaing timnas Indonesia yaitu Bahrain, juga kemungkinan juga akan kalah melawan Jepang. Mengingat Jepang sangat berambisi jadi negara yang dipastikan lolos 100% dari grup C, yang mana Jepang hanya perlu mengalahkan Bahrain hari Kamis nanti. Ya komen doa dukungan teman-teman di bawah ya. Mari terus kawal Garuda mendunia. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman selalu dapat kabar, update tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.